Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 akan mempresentasikan tugas keperawatan anak, yaitu patofisiologi kelainan kongenital dan masalah pada sistem hematologi, serta askep pada anak dengan leukemia. Kelompok 30 terdiri dari Sahrilova, Nurwe Maria, Abdullah saya sendiri, Ruli Samsiana. Anatomi sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limfa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ lain karena berbentuk cairan. Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan koloid cair yang mengandung elektrolit dan merupakan suatu medium pertukaran antar sel yang terfikasi dalam tubuh dan lingkaran luar. Darah terdiri atas dua komponen utama, yaitu satu plasma darah dan yang kedua adalah butiran darah. Plasma darah. Plasma darah adalah bagian darah yang encer tanpa sel-sel darah. Warnanya bening ke kuning-kuningan. Hampir 90% dari plasma darah terdiri atas air. Zat-zat yang terdapat dalam plasma darah adalah sebagai berikut. 1. Fibronogen yang berguna dalam peristiwa pembekuan darah. Yang kedua, garam-garam mineral. Ada garam kalsium, kalium, natrium, dan lain-lain yang berguna dalam metabolisme dan juga mengadakan osmotik. Yang ketiga, protein darah, albumin dan globulin. Meningkatkan vaskositas darah juga menimbulkan tekanan osmotik untuk memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Yang keempat, zat makanan, asam amino, glukosa, lemak, mineral, dan vitamin. Dan yang kelima, hormon, yaitu suatu zat yang dihasilkan dari kelenjar tubuh. Dan yang keenam adalah antibodi. Kemudian butir-butir darah. Butir darah yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Pada umumnya, sel darah merah yang tidak berinti mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan sel darah merah yang berinti. Sel darah merah yang ukurannya paling besar terdapat pada hewan amfibia. Kemudian leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut juga sel darah putih. Dilihat dalam mikroskop cahaya, maka sel darah putih dapat dibedakan, yaitu granulosit dan agranulosit. Kemudian trombosit atau disebut juga keping darah merupakan sel yang berbentuk agak bulat, tidak mengandung inti, tidak berwarna, berat jenisnya rendah, dan berukuran kecil dengan diameter antara 1 sampai dengan 4 mikron. Dinding trombosit bersifat sangat rapuh dan cenderung untuk melekat pada permukaan kasar seperti pada pembuluh darah yang robek. Setelah banyak yang melekat pada permukaan kasar, trombosit kemudian mengalami aglutinasi. Ini komponen untuk pembukaan darah. Fisiologi sistem hematologi. Dalam keadaan fisiologis, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menanjak fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat pengangkut yang meliputi hal-hal berikut ini. Mengangkut gas karbon dioksida atau CO2 dari jaringan perifer, kemudian dikeluarkan melalui paru-paru untuk didistribusikan ke jaringan yang memerlukan. Mengangkut sisa-sisa ampas dari hasil metabolisme jaringan berupa urea, kreatinin, dan asam urat. Kemudian mengangkut sari makanan yang diserap melalui usus untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian mengangkut hasil-hasil metabolisme jaringan, mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, berperan serta dalam mengatur keasaman cairan tubuh, dan mempertahankan tubuh dari serangan penyakit infeksi dan mencegah pendarahan. Patofisiologi kelainan kongenital pada sistem hematologi. Banyak penyakit serta kelainan yang disebabkan oleh sistem peredaran darah manusia. Di bawah ini adalah beberapa penyakit ataupun kelainan yang disebabkan oleh sel-sel darah. Yang pertama, anemia. Anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan atau massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Yang kedua adalah leukemia. Leukemia adalah proliferasi sel darah putih yang masih imatur
dalam jaringan pembentuk darah. Jadi jaringan sel-selnya belum matang ini. Ini juga salah satu kelainan yang akan kita bahas pada kelompok 30. Yang ketiga, hemofilia. Hemofilia merupakan gangguan koagulasi herediter. Dan yang keempat, thalassemia. Thalassemia adalah sekelompok penyakit keturunan yang merupakan akibat dari ketidakseimbangan pembuatan salah satu dari keempat rantai asam amino yang membentuk hemoglobin. Kemudian yang kelima adalah trombositopenia. Trombositopenia didefinisikan sebagai jumlah trombosit kurang dari 100.000 per milimeter kubik dalam sirkulasi darah. Konsep ASCEP pada anak dengan leukemia. Pengertiannya adalah leukemia adalah proliferasi sel darah putih yang masih imatur dalam jaringan pembentukan darah atau kanker jaringan yang menghasilkan leukosit. Leukosit yang imatur atau abnormal dalam jumlah berlebihan tersebut menyusup ke berbagai organ tubuh. Adapun penyebabnya adalah yang pertama adalah faktor genetik, yang kedua radiasi, yang ketiga obat-obat imunosupresif, dan yang keempat adalah virus. Manifestasi klinis dari leukemia. Yang pertama, pilek, ya, tidak selalu sembuh-sembuh. Kemudian pucat, lesu, mudah terstimulasi. Yang ketiga, demam dan anoreksia, berat badan menurun. PTHY, memar tanpa sebab, nyeri pada tulang dan persendian serta abdomen. Yang keenam, limfadenopati, kemudian hepatomegali. Leukemia limfosit akut, gejala klinis sangat bervariasi, umumnya menggambarkan kegagalan sumsum tulang. Gejala klinis berhubungan dengan anemia, yaitu mudah lelah, letargi, pusing, sesak, nyeri dada, infeksi, dan perdarahan. Selain itu juga ditemukan anoreksia, nyeri tulang dan sendi, hipermetabolisme, nyeri tulang bisa dijumpai terutama pada sternum, tibia, dan femur. Kemudian ada leukemia mielistik akut. Gejala utamanya adalah rasa lelah, perdarahan, dan infeksi yang disebabkan oleh sindrom kegagalan sumsum tulang. Perdarahan biasanya terjadi dalam bentuk purpura atau petehiya. Kemudian ada leukemia limfosit kronik. Sekitar 25% penderita leukemia kronik tidak menunjukkan gejala. Penderita limfosit kronik mengalami gejala biasanya ditemukan limfadenopati generalisata, penurunan berat badan, dan kelelahan. Kemudian ada leukemia granulosik atau mielistik kronik. Memiliki 3 fase, yaitu fase kronik, fase akselerasi, dan fase krisis blast. Pada fase kronik ditemukan hipermetabolisme serta cepat kenyang akibat desakan limpa dan lambung. Penurunan berat badan terjadi setelah penyakit berlangsung lama. Pada fase akselerasi ditemukan keluhan anemia yang pertama berat, PTHY, ekimosis, dan demam yang disertai infeksi. Patofisiologi dari leukemia. Normalnya tulang marrow diganti dengan tumor yang malignan, imaturnya sel blast, adanya proliferasi sel blast, produksi eritrosit dan platelet terganggu sehingga akan menimbulkan anemi dan trombositopenia. Kemudian yang kedua, sistem retikuloendotelia akan berpengaruh dan menyebabkan gangguan sistem pertahanan tubuh dan mudah mengalami infeksi. Kemudian yang keempat, manifestasi akan tampak pada gambaran gagalnya bone marrow dan infiltrasi organ, sistem saraf pusat, gangguan pada nutrisi dan metabolisme, depresi sistem tulang yang akan berdampak pada penurunan leukosit, eritrosit, faktor pembekuan, dan peningkatan tekanan jaringan. Yang keempat, adanya infiltrasi pada ekstramedular akan berakibat terjadi pembesaran hati, limfe, nodus limfe, dan nyeri persendian. Bisa kita lihat pada sel darah normal, sel-selnya normal terlihatan, tapi pada leukemia yaitu sel-sel darahnya tidak normal atau belum matang. Komplikasi daripada leukemia adalah yang pertama sepsis, pendarahan, gagal organ, iron defisiensi, kemudian kematian. Pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah pemeriksaan darah lengkap, kemudian aspirasi sum tulang, kemudian lumbal fungsi, dan keempat adalah hitung trombosit untuk menunjukkan kapasitas pembekuan. Penata laksanaan terapeutiknya
terdapat 3 fase pelaksanaan kemoterapi. Yang pertama adalah fase induksi, dimulai 4-6 minggu setelah diagnosa ditegakkan. Kemudian fase profilaksis, sistem secara pusat. Pada fase ini diberikan terapi metotrexate, sitarabin, dan hidrokortison melalui intratekal untuk mencegah infeksi sel leukemia ke otak, infeksi sel leukemia ke otak. Kemudian yang ketiga adalah konsolidasi. Pada fase ini kombinasi pengobatan dilakukan untuk mempertahankan remisi dan mengurangi jumlah sel leukemia yang beredar dalam tubuh. Kemudian dengan radioterapi. Radioterapi menggunakan sinar berenergi tinggi untuk membunuh sel leukemia. Kemudian ada transplantasi sistem tulang. Transplantasi sistem tulang dilakukan untuk mengganti sistem tulang yang rusak dengan sistem tulang yang sehat. Kemudian ada terapi suportif. Terapi suportif berfungsi untuk mengatasi akibat-akibat yang ditimbulkan penyakit leukemia dan mengatasi efek samping obat. Kemudian ASCEP pada anak dengan leukemia. Yang pertama adalah pengkajian, kaji riwayat penyakit, kemudian kaji tanda-tanda anemi seperti pucat, kelemahan, sesak napas, kemudian napas cepat ya. Kemudian kaji adanya tanda leukopenia, demam, infeksi, kemudian kaji juga adanya tanda-tanda trombositopenia seperti PTHY, purpura, pendarahan membran mukosa, kaji adanya inflasi intramedula. Kemudian kaji adanya pembesaran testis, hematuria, hipertensi, gagal ginjal, inflamasi di sekitar rektal, dan nyeri. Kemudian diagnosa keperawatan yang muncul dari kasus leukemia biasanya yang pertama adalah risiko infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh, dan yang kedua adalah risiko cedera, perdarahan berhubungan dengan penurunan jumlah trombosit. Kemudian yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan anoreksia, palese, mual muntah, efek samping terapi. Dan yang keempat adalah nyeri berhubungan dengan efek biologis dari leukemia, mungkin nyeri kronis ya. Kemudian perencanaan. Yang pertama, diagnosa perawatan risiko infeksi berhubungan dengan menurunnya sistem pertahanan tubuh. Tujuan dan kriteria hasilnya yang pertama adalah imun status, knowledge-nya, knowledge control, kemudian kontrol risiko dengan kriteria hasil. Anak atau kalian bebas dari tanda dan gejala infeksi, kemudian mendeskripsikan proses penularan penyakit, faktor mempengaruhi penularan dan penata laksanaannya, kemudian menunjukkan kemampuan untuk mencegah timbulnya infeksi, jumlah leukosit dalam jumlah normal, menunjukkan perilaku hidup yang sehat. Kemudian intervensinya, tempatkan anak dalam ruangan khusus untuk meminimalkan terpaparnya anak dari sumber infeksi, kemudian anjurkan pengunjung untuk mencuci tangan yang baik, kemudian gunakan teknik septik untuk seluruh prosedur invasif, monitor tanda vital, evaluasi keadaan anak terhadap tempat-tempat munculnya infeksi seperti tempat pensukan jarum, ulcerasi mukosa, dan masalah gigi. Kemudian dari proteksi infeksinya, monitor tanda-tanda gejala infeksi, monitor hitung granulosit atau WBC, monitor kerentanan terhadap infeksi, batasi pengunjung. Kemudian risiko cedera berhubungan dengan pendarahan atau penurunan jumlah leukosit. Bisa kita baca nicknoknya di sini sampai dengan nyeri berhubungan dengan efek fisiologis dari leukemia. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Hasil yang diharapkan yang pertama adalah tidak ada tanda-tanda infeksi pada anak, kemudian risiko cedera dapat diminimalkan, kemudian yang ketiga, nutrisi anak seimbang, tidak ada penurunan berat badan, kemudian yang keempat adalah nyeri teratasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 30, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.